Sini ada tapak kaki. Oh, ini tapak kaki. Kemudian ada 4 baris aksara Pallawa juga. Ini ada 2 tapak kaki, teman-teman. Ini tapak kaki siapa ini, Pak? Ini Pak? tapak kaki Raja Purnawarman. Raja Purnawarman. Saya ulang tadi tahun berapa, Pak? Raja Purnawarman itu berarti Raja Purnawarman itu jadi raja itu tahun 397. 397 tuh, teman-teman. Ini sama hurufnya, Iya, sama. Huruf apa tadi, Pak, namanya, Pak? Huruf Pallawa Huruf dengan Pallawa. aksara dengan bahasa Sanskerta. Iya. Nah, kita mau ke prasasti yang utama ya, Pak? Menuju ke prasasti Ciaruten. Ciaruten. Nah, ini yang dari sini 100 meter lah. 100 meter cukup jalan kaki, Pak. Cukup jalan kaki. Nah, tuh teman-teman, jadi kalau mau mengunjungi situs di sini satu wilayah ya, teman-teman. Jadi nggak usah jauh-jauh, kita dengan jalan kaki. Terus ada yang paling jauhnya 2 meter ya, Pak. 1 kilometer. Oke, kita menuju ke sana ya, teman-teman. Petunjuk arah. Ya, nah ini teman-teman, di sini juga ada petunjuk arahnya. Tulisannya ada ini Ciaruten, ada Rawayan. Iya, prasasti batu tulis sama jembatan Rawayan. Gak jauh ya, Gak teman-teman. jauh. Nah, kita bisa langsung berjalan menuju ke sana. Langsung ke lokasi itu kan deket kan, teman-teman, cuma jalan kaki aja. Kita masih jalan kaki, teman-teman, deket kok. Nah, kita sudah sampai di lokasi ini. Wah, Ibu punten. Mau lihat ini ke prasasti. Apa yang ini namanya teh? Prasasti Ciaruten. Nah, ini prasasti Ciarutennya, prasasti yang utamanya ya, Pak ya. Wah, tempatnya adem, teman-teman. Bersih, selalu dijaga kebersihannya. Nah, di sini memang namanya Prasasti Ciaruten gitu kan. Tahun 1863. Wow. Nah, ini nih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman. Nah, boleh masuk nih, Pak, boleh sambil lihat. Iya, ya, punten ya, Pak. Wah, ini lebih bagus lagi, teman-teman. Lihat. Ini apa nih, Pak, namanya nih? Ini Prasasti Ciaruten. Di sini ada tapak kaki. Oh, ini tapak kaki. Kemudian ada 4 baris aksara Pallawa juga. Ini ada 2 tapak kaki, teman-teman. Ini tapak kaki siapa ini, Pak? Ini Pak? tapak kaki Raja Purnawarman. Raja Purnawarman. Saya ulang tadi tahun berapa, Pak? Raja Purnawarman itu berarti Raja Purnawarman itu jadi raja itu tahun 397. 397 tuh, teman-teman. Ini sama hurufnya, Iya, sama. Huruf apa tadi, Pak, namanya, Pak? Huruf Pallawa Huruf dengan Pallawa. aksara dengan bahasa Sanskerta. Iya. Jadi ini si batu ini tadinya ada di pinggir sungai gitu, Pak. Apa gimana? Iya. Jadi awalnya prasasti ini memang ada di lokasi sungai. Iya, yaitu dari jarak yang sekarang 50 meter ke bawah. Sungainya cuma 50 meter jaraknya. Sungai apa, Pak, namanya, Pak? Namanya Sungai Ciaruten. Oh iya, Sungai Ciaruten, iya. Nah, ternyata sebesar ini juga. Ya, ini yang sangat mempunyai nilai. Sangat ya, sejarah. Penting untuk pengetahuan. Iya, pasti. Nah, jadi oleh juru pelihara atau oleh orang tua saya pada saat itu diajukan kepada pemerintah pusat supaya dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Iya, di sini jadinya sudah dipindah ke tempat yang aman. Kan sampai sekarang dibuatkan bangunan juga atau cukup situs museum. Iya, alhamdulillah ya, Pak. Jadi lebih aman, terlindungi dari cuaca, Pak ya. Pengangkatannya pun ada proses. Waktu itu orang tua dan masyarakat bekerja sama, kemudian melibatkan Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada waktu memindahkan. Tahun berapa berarti pindahin? Tahun 1981. Wow, tahun 1981. Masih zamannya Pak Harto. Bayangin coba, teman-teman, gimana coba ngangkat batu sebesar ini.
tahun 1981. Nah, di sini keterangannya apa ini Pak? Di sini ada prasasti peresmian. Peresmian oleh Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah Purbakala. Iya, tahun 1990 teman-teman. Nah, almarhum ini sebagai pejabat di Kepurbakalaan dan juga sebagai rektor di universitas. Waktu tahun 90 itu dia belum gelar yang namanya Profesor Doktor. Iya, masih sekarang udah Profesor Doktor. Dulu masih Dokterandas itu Pak. Iya. Wah, jadi almarhum Pak Uka ini memang yang membuka situs-situs yang ada di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, termasuk Cirebon. Alhamdulillah Banten. Ya betul. Iya. Sosok almarhum. Iya betul ini ya. Yang melestarikan sebagai penyelamat situs yang ada di. Ya karena memang tadinya Indonesia, kan adanya di pinggir sungai di mana ya Pak. Nah, ini tempatnya di sini kita bisa lihat teman-temannya, sekelilingnya juga memang adem kok. Berada di samping aliran Sungai Ciaruten. Jadi Kampung Muara ini memang berbentuk pulau karena dilingkari atau dikelilingi oleh 3 sungai. Ada Sungai Ciaruten, Cisadane, dan Sungai Cianten. Iya. Nah, di sini adem teman-teman. Lokasi intinya ini ya kurang lebih ya ada 1000 meteran persegi lah. Tapi lokasi semuanya memang sampai ke bawah. Iya, di sana ada kamar mandinya juga ya Pak ya. Iya, jadi kalau yang mau berkunjung sini toilet aman. Oke teman-teman, kita akan mengunjungi situs selanjutnya nih. Yang kemana lagi nih Pak? Yang tadi situs Batu Dakon ya Pak? Ya. Nah, prasasti ini pun sejarah pengangkatannya cukup lama. Iya. Nah, jadi pada waktu itu yang dipimpin oleh Insinyur Suharjoyo waktu pengangkatan dengan melibatkan UGM dan UI, proses pengerjaannya dari mulai pemasangan alat sampai batu ini ada di sini sekitar 2 bulan. 2 bulan pengangkatannya. Iya. Wah. Makanya jadi benda sudah tidak ternilai harganya. Iya betul pastinya. Oke ya, jadi teman-teman juga kita wajib ya menjaga, melestarikan situs-situs itu ada. Ada yang kelewat. Ini ada tulisan apa? Ada tulisan nih, artinya. Tulisan yang di batu ini Pak? Iya. Ini tulisan yang di batu. Salinan yang di batu. Wikanta Sawanipateh, Srimata Purnawarmana, Tarumanagarendrasa, Wisnoriwa Wadad Waya. Nah, ini dijelaskan di sini tentang kegagahan Raja Purnawarman. Nah, jadi ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Ini di dunia. Iya. Karena Purnawarman itu punya wilayah 48 kerajaan. Oke, terima kasih untuk penjelasan prasasti Ciarutennya ini Pak ya. Oke, kita selanjutnya. Prasasti ini di antara 7 prasasti Tarumanegara yang ditemukan seperti di Jakarta, di Banten. Ini yang pertama kali oleh sang raja dibuat. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak. Kita lanjut ke yang berikutnya nih Pak. Pasti penasaran ini Pak. Lanjut ke situs Batu Dakon. Oke. Nah, teman-teman, nggak jauh dari situs prasasti Ciaruten ini, kita juga deket ke arah jembatan penyeberangan ke sana ya teman-teman. Ke arah sana tuh ada tuh kayaknya ke bawah. Nggak tahu kemana itu, kayaknya ke kebun bambu kayaknya ya. Ke Kali Pancoran Ibu. Oh iya. Ada Kali Pancoran. Nah, kita coba lihat ke inian dulu teman-teman, ke jembatannya. Nah, itu si ibu yang biasa jualan di warung di situ. Kita lihat ya. Jadi nggak jauh. Jadi si jembatan itu suka dijadikan tempat wisata juga. Udah tutup ya Bu warungnya Bu. Udah sore. Iya. Mangga Bu. Nah, kita lihat jembatannya. Kita terus berjalan aja ke arah sana ya. Jembatan gantung teman-teman. Di sini juga dikelilingi oleh kebun bambu. Kata si ibunya, kalau sore-sore mah
takut ada monyet, katanya suka banyak monyet. Nah, sebelahnya juga itu ada pesantren katanya. Ada pesantren. Kita lihat ke sungainya teman-teman. Nyebrang jembatan sama ya, masih jalur Sungai Cisadane ini. Bagus jembatannya juga teman-teman, jembatan gantung. Nah, ini awal jembatannya dari sini. Ini kalau siang itu suka ada yang jualan di sini. Suka pakai tempat ngadem. Lumayan enak, adem di sini. Bukan ke bawahnya jurang. Ke arah sananya jembatan. Ini namanya Jembatan Rawayan. Jembatan Rawayan. Nah, di bawahnya, nah ini di sini warung-warungnya teman-teman. Tuh kan. Kalau siang-siang jajan di sini enak juga, adem. Sambil melihat ke sungai ke sana ya. Ke Sungai Cisadane. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Nah, kita pengen lihat, nyobain nyebrang ke jembatannya teman-teman. Nah, ini ada namanya. Jembatan Rawayan Tarumanagara. Pemerintah Kabupaten Bogor. Karena memang sesuai ya di sini dengan situs Kerajaan Tarumanegara. Jadi nama jembatannya diberi nama Jembatan Rawayan Tarumanegara. Nah, cuman ini jembatan ditutup buat kendaraan bermotor, teman-teman, nggak boleh. Jadi ditutup paling bisa buat pejalan kaki atau pesepeda. Nah, kalau naik sepeda bisa ke sini. Apalagi kalau pagi-pagi, pasti seger loh. Tinggi ya, jembatannya tinggi, sungainya lebar. Bagus jembatannya. Kita coba jalan sampai ke ujung. Suara airnya juga, aliran air sungainya terdengar cukup deras ya teman-teman. Tuh, itu suara aliran sungainya, coba kita lihat. Nah, itu. Nanti kita mau nyoba turun ke sana. Tuh di bawah juga banyak orang, masih banyak yang mancing. Dipakai buat mandi juga kayaknya. Ya, itu arah sananya juga sama. Nah, kita terus pengen tahu sampai ke ujung jembatannya. Agak goyang-goyang memang, tapi kuat kok. Ini terbuat dari talinya, ini tali baja ya, tali baja. Di bawahnya juga di sisi-sisinya juga ada pagar pembatasnya ya, tapi ya tetap harus hati-hati ya. Kita coba sampai ke ujungnya, sampai ke ujung jembatan. Di ujung jembatannya juga sama, kalau siang itu banyak yang jualan, dipakai buat piknik sama warga-warga sekitar ya. Nah, di seberang jembatan ini sudah masuk ke Kecamatan Rancabungur. Kalau tadi di Prasasti Ciaruten itu masuknya Kecamatan Cibungbulang ya. Berarti pemisahnya ini adalah Sungai Cisadane ya, Sungai Cisadane. Enak kok, adem. Banyak orang jualan, banyak saung-saungan gitu di sini. Nah, kita sampai di ujung jembatannya sini teman-teman. Ada penghalang besinya biar kendaraan bermotor nggak bisa lewat. Nah, seperti ini teman-teman. Tali bajanya juga kuat dan besar. Ya, sekelilingnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita nggak nge-review ininya ya, cuman lihat sekelilingnya aja. Nah, kita tadi dari arah ujung sana ya. Oke.